Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen mengenai JavaScript asynchronous. Jadi pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama itu adalah konsep JavaScript asynchronous. Kemudian yang kedua adalah perbedaan JavaScript asynchronous, synchronous dan JavaScript asynchronous. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membahas mengenai fitur callback. Keempat promise dan yang kelima adalah async atau await. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep JavaScript asynchronous. Jadi JavaScript asynchronous adalah konsep dalam JavaScript yang memungkinkan operasi non-blocking. Ini berarti JavaScript dapat melakukan tugas lain sambil menunggu operasi selesai, meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi web. Asynchronous mengacu pada proses di mana beberapa tugas dieksekusi secara bersamaan atau sekaligus. Berbeda dengan pemrograman sinkronus, program tidak harus menunggu setiap tugas selesai sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Sebaliknya, tugas dieksekusi secara independen satu sama lain, memungkinkan efisiensi dan kecepatan yang lebih besar dalam mengeksekusi beberapa tugas sekaligus. Kemudian konsep async di JavaScript yang pertama itu adalah single thread. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman single thread, artinya dua bit kode tidak dapat berjalan secara bersamaan. Mereka harus berjalan satu persatu dalam satu urutan yang disebut thread. Kemudian yang kedua adalah non-blocking. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang non-blocking. Artinya JavaScript tidak akan menunggu perintah selesai sebelum pindah ke perintah berikutnya. Ini adalah inti dari async JavaScript. Kemudian yang ketiga adalah event loop. Jadi event loop ini adalah konsep di mana JavaScript dapat melakukan tugas-tugas secara asinkronus. Singkatnya, event loop ini memungkinkan JavaScript untuk bersifat non-blocking dengan mengatur urutan eksekusi tugas-tugas, penjadwalan tugas yang harus dilakukan di masa depan dan memungkinkan tugas lain berjalan eh, di waktu eksekusi. Kemudian pokok pembahasan kedua adalah perbedaan JavaScript sinkronus dan juga JavaScript asinkronus. Sinkronus berarti sequence atau berurut. Jadi pada konsep ini setiap statement kode dieksekusi secara baris per baris. Artinya sebuah statement harus menunggu statement sebelumnya selesai dieksekusi. Sedangkan asinkronus merupakan kebalikan dari sinkronus. Jadi jika sinkronus akan memblok proses eksekusi karena menunggu baris sebelumnya selesai, pada konsep asinkronus, baris kode dapat dieksekusi secara segera meskipun baris kode sebelumnya belum selesai dieksekusi. Kemudian sinkronus cocok untuk tugas sederhana, sedangkan asinkronus cocok untuk mengambil data, loading gambar, dan API calls. Kemudian selanjutnya itu adalah callback. Jadi fungsi callback itu adalah fungsi ataupun metode yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan kemudian dilanjutkan di dalam fungsi tersebut setelah fungsi utama selesai atau ketika suatu event terjadi. Callback digunakan saat sebuah fungsi butuh waktu untuk menghasilkan output dan output tersebut diperlukan untuk operasi lebih lanjut. Kemudian ini adalah contoh dari fungsi callback. Kita akan mencoba live coding di VS Code. Pertama kita akan buat file. Di sini saya buat filenya dengan nama callback.js. Langkah pertama kita akan membuat fungsi. Jadi saya membuat function dengan nama proses data. Proses data, kemudian parameternya itu adalah angka dan juga callback. Nah, di sini saya akan console log adalah console log proses data. Kemudian
Nah, jadi di sini fungsi function proses data ini, jadi function proses data ini adalah fungsi yang menerima dua parameter, yaitu angka dan juga callback. Jadi angka adalah angka yang akan diproses, callback itu adalah fungsi yang akan dipanggil setelah proses selesai. Kemudian ada uh, konsolog. Konsolog ini digunakan untuk menampilkan uh, atau mencetak tulisan proses data. Kemudian selanjutnya adalah set time out. Jadi, kita akan membuat set time out. Kita akan membuat set time out. Set time out. Jadi, set time out ini digunakan untuk menstimulasikan proses yang memakan waktu. Misalnya kita mengambil data dari server. Jadi, setelah 2 detik atau 2000 milisecond gitu. Kemudian selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel hasil. Jadi variabel hasil itu adalah sama dengan angka dikali 2. Kemudian kita akan console log, console log proses selesai. Kemudian callback hasil. Ini 2000. Jadi, eh, untuk menghitung hasilnya, kita menggunakan let hasil. Jadi, angka dikalikan dengan 2. Kemudian console log ini digunakan untuk mencetak proses selesai. Dan juga memanggil callback hasil untuk mengembalikan hasil ke fungsi lain. Kemudian selanjutnya, kita akan buat fungsi lagi. Function. Function tampilkan hasil dengan parameter hasil. Kemudian kita cetak konsol log hasil akhir. Kemudian hasil. Nah, jadi eh, fungsi fungsi tampilkan hasil ini untuk fungsi menampilkan hasil ini menerima satu parameter yaitu hasil untuk dan mencetaknya ke konsol. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan hasil setelah proses selesai. Kemudian kita akan memanggil proses data. Kita masukkan angka 5, tampilkan hasil. Nah, di sini kita memanggil proses data dengan angka 5 dan fungsi tampilan hasil sebagai callback. Kemudian kita save dan kita akan running. Nah, di sini ada proses data dan dia akan menunggu selama 2 detik, kemudian akan menampilkan proses selesai. Dan hasil akhirnya itu adalah 10. Kenapa 10? Karena hasil tadi, eh, karena didefinisikan hasil tadi sama dengan angka dikali 2, di mana angka yang kita masukkan di sini adalah 5,
kemudian dikalikan 2, maka hasilnya adalah 10. Kemudian selanjutnya adalah promise. Promise, promise adalah objek yang mewakili hasil akhir dari operasi asinkronus. Secara umum, promise adalah penjamin tentang penyelesaian atau kegagalan operasi asinkronus. Jadi status promise itu ada 3, ada pending, yaitu status awal ketika promise dibuat, operasi belum selesai. Yang kedua adalah fulfilled, yaitu operasi berhasil selesaikan, promise dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah rejected. Rejected itu adalah operasi gagal atau promise-nya ditolak. Kemudian metode promise itu ada 2. Yang pertama adalah dan ini metode ini dipanggil saat janji terpenuhi. Dan catch. Catch ini metode ini dipanggil saat janji ditolak. Kemudian ini adalah contoh dari uh, promise gitu, contoh codingan dari promise. Kemudian kita akan coba uh, live code-nya di VS Code. Pertama kita akan membuat file dengan nama, di sini saya buat namanya adalah promise.js. Kemudian pertama kita akan membuat function. Sini saya membuat function dengan nama proses data. Kemudian parameternya adalah angka. Parameternya ada angka. Kemudian kita akan mencetak console.log memproses data. Memproses data. Kemudian eh, jadi kan di sini saya membuat function proses data. Jadi function ini eh, function proses data. Jadi function proses data ini menerima satu parameter yaitu parameter angka. Kemudian langsung mencetak console log yaitu memproses data. Kemudian selanjutnya kita akan return new resolve reject. Resolve reject. Kemudian set timeout. Kemudian lihat hasil angka, lihat hasil angka. Reject error input harus number kan, atau input harus berupa angka. Kemudian di sini if type of kemudian di sini else-nya sama dengan angka kali 2, kemudian console log, proses selesai, dan resolve hasil. Nah, di sini kita akan mengembalikan, kita akan mengembalikan, eh, kita membuat dan mengembalikan promise. Jadi
Promise memiliki dua fungsi utama, yaitu resolve atau hasil. Jadi dipanggil jika proses itu sukses, dan reject atau error dipanggil ketika terjadi error. Kemudian kemudian itu ada set time out. Set time out itu adalah proses yang butuh waktu gitu. Jadi kita tuh menunggu selama 2 detik untuk melanjutkannya. Kemudian di sini ada if type of angka sama dengan number. Ini artinya jika angka bukan angka, maka promise akan gagal gitu, terjadi reject atau error kan. Eh, kemudian eh, error akan ditangkap oleh catch. Kemudian else jika tidak, yang pertama itu kita akan menginputkan angka kan. Eh, Jika inputannya itu angka, maka akan diproses else ini. Jadi pertama tuh kita akan mendefinisikan, jadi kita akan mendeklarasikan variabel hasil yaitu angka dikali 2. Kemudian kita akan mencetak proses selesai dan eh, kita memanggil resolve hasil untuk memberikan hasil. Kemudian selanjutnya kita akan panggil proses data. Kita masukkan angka yang misalnya 5, kemudian dan hasil konsol hasil akhir hasil. Nah, di sini kita akan memanggil proses data. Jadi proses data itu dengan angkanya adalah 5. Karena 5 adalah angka, promise akan berhasil atau resolve. Eh, kemudian dan akan menangani hasil sukses dari resolve atau hasil. Karena tadi berupa angka, maka akan mencetak akan hasilnya itu kan adalah resolve atau benar, hasilnya akan diproses gitu. Jika eh, catch ini menangani error ataupun reject. Jika angka bukan angka, maka akan mencetak error. Di sini kita mencoba ininya adalah angka. Kita kemudian kita akan coba menjalankannya di sini. Memproses data dan kita akan menunggu beberapa saat, 2 detik, kemudian akan ditampilkan proses selesai. Karena kita di sini memasukkan angka, yaitu 5, maka akan hasil akhirnya adalah 10. Karena 5, di sini kan kita mendefinisikan hasilnya adalah angka dikali 2, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi di sini kita inputkan kosong, tidak berupa angka, maka hasilnya adalah terjadi error. Jadi input itu harus berupa angka. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai async atau await. Jadi async atau await itu merupakan sebuah sintaks dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi yang bersifat asinkronus. Tugas dari async await adalah untuk membuat kode JavaScript yang menggunakan promise menjadi lebih bersih dan mudah dipahami. Async await adalah sintaks khusus yang digunakan dalam JavaScript untuk menunggu proses asinkronus diselesaikan terlebih dahulu. Penyebutannya sebagai async await karena terbagi menjadi 2 bagian utama dalam sintaks ini, yaitu async dan await. Async adalah keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi asynchronous, sedangkan await adalah keyword yang digunakan dalam asynchronous function untuk menanggungkan eksekusi fungsi hingga promise diselesaikan. Kemudian kita akan lanjut ke codingannya. Pertama kita akan membuat file. Di sini saya membuat file dengan nama async-await.js. Eh, Kemudian yang pertama kita akan membuat function. Di sini saya membuat function dengan nama
nama fetch data. Kemudian konsol ya, data. Nah, di sini saya membuat fungsi fetch data, dengan parameternya adalah ID. Dengan parameternya adalah ID, ini digunakan untuk menerima ID produk sebagai parameter. Kemudian akan mencetak, mengambil data. Kemudian selanjutnya kita akan mengembalikan return new promise. Itu ada result dan juga reject. Result dan reject. Kemudian ada set time out. Kemudian kita set time out dan di dalamnya kita akan mendefinisikan fungsi cons data sama dengan ID, ID, dan namanya adalah data. Kemudian price-nya misalnya 10.000. Setelah cons data kita akan kemudian kita akan menjalankan fungsi kita akan buat if kemudian ID, jika ID sama besar dari 0 maka akan menghasilkan result kan, jika tidak else maka dia akan reject. ID dari 0. Jadi keterangannya kita buat seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya itu kita buat assign function, get data. Jadi assign function get data, try di sini const data sama dengan always space data dan eh, console log data berhasil diambil. Kemudian data di sini kita error, catch error, console log error, terjadi kesalahan. Keterangannya di sini kita buat terjadi kesalahan.
Dan di sini kita akan panggil fungsi get data. Dan kita jalankan. Sini akan mengambil data. Jadi outputnya itu adalah data berhasil diambil dengan ID-nya adalah 1, nama produknya adalah A, price-nya adalah 10. Sekian video video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.